Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Meirani Putri Tori dengan NRP 0920040094 dari program studi D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya kelas TO 6C. Di sini saya akan memaparkan beberapa penjelasan sebagai pemenuhan dari evaluasi akhir semester dari mata kuliah Praktikum Interfacing dan Telemetri. Baik, langsung saja. Di sini untuk yang pertama yaitu tentang peran atau kontribusi yang saya berikan selama mengikuti kegiatan Project Based Learning pada Automatic Identification System atau PBL-AIS, yang mana di sini untuk yang pertama yaitu turut serta mengikuti pameran peringatan bulan K3 yang dilaksanakan di Geraha Dewa Ruci PPNS, yakni tepatnya pada tanggal 27 Februari 2023. Nah, di sini merupakan awal pertama kali saya mengikuti kegiatan PBL-AIS. Nah, langsung di sini kita diikutsertakan untuk mengikuti kegiatan pameran di Geraha Dewa Ruci. Ini untuk dokumentasinya bisa dilihat seperti yang tertera pada layar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu terlibat dalam proyek pengembangan baterai untuk power bank perangkat AIS. Nah, di sini sebenarnya untuk teman-teman dari tim PBL untuk rencana dari proyek yang akan dilaksanakan itu terdapat 3 buah, yang mana yaitu pengembangan buffer NMIA pada alat AIS, kemudian pengembangan power bank baterai untuk alat AIS yang mana ditujukan untuk dapat menggantikan power supply AIS yang semula menggunakan adaptor 12 volt 3 ampere. Di sini akan digantikan dengan menggunakan power bank baterai AIS untuk dapat lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan solar cell untuk baterai AIS. Nah, di sini untuk gambar-gambarnya bisa kita lihat. Di sini merupakan kegiatan ketika saya melakukan penyolderan atau membuat rangkaian AIS, yang mana di sini sebelumnya menggunakan sebuah kabel untuk menyolder dengan menghubungkan kutub positif dan negatif, tetapi kemudian terdapat revisi, yaitu di sini diganti dengan menggunakan las baterai sehingga hasilnya lebih maksimal dan juga lebih terlihat rapi. Kemudian selanjutnya yaitu mengikuti kegiatan visitasi nelayan di Desa Cemandi Sidoarjo untuk melakukan survei sebagai upaya pemanfaatan produk inovasi digital virtual assistant atau DVA, yang mana dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023. Untuk gambar-gambarnya bisa disaksikan. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait penggunaan komunikasi serial pada Project Based Learning Automatic Identification System atau PBL-AIS, yang mana pada Project Based Learning Automatic Identification System atau AIS ini implementasi dari komunikasi data dan juga telemetri ini diterapkan pada sistem yang dapat menyediakan informasi kapal dan juga mengirimkan informasi tersebut dari kapal ke kapal yang lain, baik itu kapal ke darat ataupun dari kapal ke darat melalui stasiun penerima yang menggunakan gelombang radio very high frequency atau VHF. Pada prinsipnya, output data AIS ini akan berupa data identitas kapal seperti ordinat yang meliputi longitude dan juga latitude, kemudian kecepatan, arah dan juga arah haluan kapal. Kemudian untuk input data ordinat ini akan diberikan oleh modul GPS berupa data logger, yang selanjutnya dengan algoritma program yang telah dimasukkan akan dilanjutkan ke mini PC Raspberry dengan cara membaca data logger ordinat menjadi binary yang dapat ditransmisikan melalui modul wireless atau USB dan dipancarkan oleh modul VHF transmitter berupa sinyal VHF, dan kapal-kapal di sekitar dengan jarak tertentu yang sudah dilengkapi dengan AIS akan secara otomatis berbagi informasi tentang data kapal yang ditampilkan pada display atau monitor, yang mana informasi tersebut dapat diketahui melalui AVNAV yang ada pada AIS. Untuk selanjutnya yaitu pengertian tentang Modbus. Modbus adalah protokol komunikasi yang sering digunakan dalam bidang telemetri dan interfacing, yaitu untuk pertukaran data antara perangkat elektronik, yang mana khususnya perangkat otomasi industri seperti PLC, kemudian RTU dan juga perangkat lainnya. Kemudian untuk pertanyaannya, apakah Modbus ini bisa digunakan sebagai penggunaan master cell?
Untuk jawabannya yaitu iya. Modbus ini merupakan protokol yang sering digunakan untuk penggunaan master slave dalam bidang interfacing dan juga telemetri, yang mana penggunaan master slave ini adalah salah satu konfigurasi yang umum digunakan dalam protokol Modbus untuk memungkinkan komunikasi antara perangkat yang berbeda. Nah, dalam skenario master slave dengan Modbus ini, perangkat yang berperan sebagai master akan menginisiasi dan mengendalikan pertukaran data dengan perangkat yang berperan sebagai slave. Berikut ini merupakan gambaran bagaimana Modbus dapat beroperasi dalam penggunaan master slave. Yaitu untuk master atau pemimpin, di sini perangkat yang berperan sebagai master bertindak sebagai pemimpin dalam pertukaran data, yang mana master dapat mengirim permintaan atau request kepada perangkat slave untuk dapat data atau mengontrol perangkat tersebut. Kemudian untuk slave atau bawahan itu sendiri, yaitu perangkat yang berperan sebagai slave adalah merupakan penerima dari permintaan yang dikirim oleh master, yang selanjutnya akan merespon permintaan dari master dengan mengirimkan data yang diminta atau dapat menjalankan tindakan tertentu berdasarkan perintah master. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan terkait layanan IoT yaitu ThingSpeak, yang mana ThingSpeak sendiri merupakan suatu platform website yang biasanya digunakan untuk suatu project dengan sistem Internet of Things atau IoT, yang mana ThingSpeak ini dapat digunakan secara open source untuk menjalankan aplikasi dan juga API. Nah, data yang masuk pada ThingSpeak juga akan dapat disimpan dan juga diambil dengan berbagai perangkat dengan menggunakan HTTP melalui koneksi internet atau local area network atau LAN. Nah, untuk ThingSpeak sendiri sebagai platform cloud memungkinkan kita untuk dapat melakukan monitoring dan juga controlling seperti layaknya sistem IoT. Dan untuk ThingSpeak ini dapat menerima data dan juga dapat menampilkan data untuk dikirimkan ke device atau interface lainnya. Dan untuk ThingSpeak ini dapat menyediakan berbagai fitur untuk pengumpulan, kemudian penyimpanan, dan juga analisis serta visualisasi data dari perangkat IoT. Berikut ini merupakan fitur-fitur utama yang disediakan oleh ThingSpeak, yaitu yang pertama channel and file. ThingSpeak di sini memungkinkan kita untuk membuat channel untuk dapat menyimpan data dari perangkat IoT, dan setiap channel akan dapat memiliki beberapa file untuk menyimpan jenis data yang berbeda, misalnya seperti suhu, kemudian kelembapan, dan juga tekanan, serta lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data. ThingSpeak mendukung berbagai protokol komunikasi untuk mengumpulkan data dari perangkat IoT, termasuk HTTP, kemudian MQTT, dan juga protokol lainnya. Kemudian untuk fitur yang ketiga yaitu visualisasi data, yang mana setelah data tersebut dikirim ke channel, maka kita akan dapat menggunakan fitur visualisasi bawaan ThingSpeak untuk dapat menampilkan data dalam bentuk grafik, kemudian bisa juga diagram atau dalam bentuk tampilan lainnya. Nah, fitur ini memungkinkan kita dengan mudah untuk memahami tren dan juga pola data. Kemudian untuk fitur yang keempat yaitu analisis data, yang mana ThingSpeak menyediakan kemampuan analisis sederhana yang memungkinkan kita untuk melakukan pemrosesan data dengan menggunakan fungsi matematika atau perhitungan custom. Nah, kita dapat menghitung rata-rata, kemudian total, nilai maksimum, dan juga nilai minimum dari data dalam sebuah channel. Kemudian fitur yang kelima yaitu integrasi, yang mana ThingSpeak dapat diintegrasikan dengan platform lain seperti MATLAB dan juga Microsoft Azure. Nah, integrasi ini memungkinkan kita untuk dapat melakukan analisis lanjutan atau menghubungkan data dengan layanan lain untuk keperluan yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu alarm dan notifikasi, yang mana kita dapat mengatur alarm pada data dalam sebuah channel dan mengkonfigurasi notifikasi tersebut melalui email atau pesan teks ketika data tersebut telah memenuhi suatu kondisi tertentu. Kemudian yang ketujuh yaitu akses API, yang mana ThingSpeak di sini menyediakan API yang memungkinkan kita untuk mengakses data atau mengirim data dari perangkat lain secara otomatis. Dengan menggunakan API ini, kita dapat berkomunikasi dengan platform ThingSpeak dari aplikasi custom ataupun perangkat lainnya. Kemudian yang kedelapan yaitu akses public atau private, yang mana kita dapat memilih untuk membuat channel menjadi public
sehingga data yang dikumpulkan dapat diakses oleh orang lain, atau kita juga dapat menjaga channel menjadi private dan membatasi akses data hanya untuk kita ataupun tim kita saja. Untuk yang 9 yaitu time control, yaitu TeamSpeak di sini menyediakan fitur kontrol waktu yang memungkinkan kita untuk menyesuaikan interval pengumpulan data dan juga waktu penyimpanan data dalam sebuah channel. Dan yang terakhir yaitu graphic map, yang mana untuk fitur ini kita dapat menggunakan fitur graphic map untuk memvisualisasikan data geografis pada peta interaktif, yang mana memungkinkan kita untuk melihat lokasi perangkat dan juga data yang dikumpulkan. Baik, demikian tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.